Pembuatan fondasi untuk pembangunan tempat kanak-kanak atau tempat pengajian. Ini adalah peletakan batu pertama pembangunan TPA. Jadi dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah bersama dengan Kepala Desa Kukuyu. Kan ini kan untuk agama. Malah tuh 1 meter 1 orang. Sekalian. Tambahin lihat tuh nih. Pakaro tori paste pa mau mas foto tori aja. Mau sekali pa mas. Kata perang. Boy anjor na karo aja. Iya, dia mau. Begini, yang mereka kata pembangunan kelanjutan pembangunannya dan yang lainnya. Letakkan batu kan lima. Kontraktor potong Mami. Karena ini masih banyak kebutuhannya ini. Ya, foto-foto dulu itu foto dulu Bapak. Iya. Oh, nandas. Semua. Jawab. Demi masa depan anak kita. Mulai sesungguhnya boleh modal utama. Kita di ada bukan ada foto Pak Ibu lahir. Foto dari mana weh? Campur putih. Masih ke sini lah. Dia tengok apa itu? Dulu aku nore ya Pak Amin pakai ya. Ini jalan, no pindah dari itu ya, udah mulai peku. Lancar sejuk. Hanya mudah kita cara ini. Nak bangkur teman, mau dia pekar batu lah. Ya, Nanti mempasan tahu. Buat ente pasangan nah. pasangan anu.
Jor. Apa nih kepala deker? Pasangan rumah pribadi anu borongan. Bagus bismillah mu. Sudah nih. Ada semua ini. Ada mana yang mana pasti. Kali hari ini. Enggak boleh kotak kalah sih main. Kalah sih. Kotak asal. Menurut kejelasan tak ada berkah dalam kunjungan ini akan menyampaikan wajaran-wajaran atau hal yang berkaitan dengan satu kepentingan masyarakat kebersamaan pembinaan kerangka untuk pembinaan generasi kita. Perhatian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita dalam keadaan sehat jasmani, lahir dan batin. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dengan pemerintah kita, selaku orang tua kita, wilayah desa, kemudian anggota DPR, kemudian orang tua kita Pak Imam, Pak Dusun, dengan saudara-saudara yang ada. Itu menandakan bahwa kita adalah bagaimana menjadi sebuah kekuatan dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan dalam rangka untuk pembinaan generasi ke depan, terkhusus di bidang Al-Quran, karena di sini TPA Al-Muttaqin. Semoga kehadiran kita ini merupakan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku panutan kita. Semoga sampai akhir zaman, akhir hidup kita tetap mencintai Rasulullah dan kita mencontoh apa yang telah dilakukan. Insyaallah. Oleh sebab itu, kami mewakili dari masyarakat di sini sekaligus penanggung jawab langsung dari TPA Al-Muttaqin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, anggota DPR, kemudian Bimas, Pak Dusun, serta bapak-bapak yang menyiapkan waktunya datang ke tempat ini. Hanya tujuan kami memohon doa dan dukungan kita di dalam program ini agar kegiatan ini bisa cepat selesai, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk generasi kita baca Al-Quran. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, kami meminta kesediaan kepala desa untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya apa yang harus kami lakukan selaku masyarakat di sini, seperti apa yang kami lakukan dalam rangka saling mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Karena tanpa dengan kebersamaan pemerintah dan masyarakat, yakin perubahan-perubahan tidak akan kita inginkan, tidak akan bisa kita capai. Mudah-mudahan dengan ini yang melahirkan sebuah pemikiran bersama, hati yang bersama, dan langkah yang bersama dalam rangka melakukan perubahan demi menuju kebaikan di masyarakat. Untuk itu, oleh kesempatan ini saya memohon hormat kepada kepala desa untuk menyampaikan sebuah arahan-arahan untuk kepentingan kami di wilayah ini. Untuk itu saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama di
datang di desa kita, beliau Bapak Imam Kesebuahan yang hormati anggota ini saya analisis dari pertimbangan beliau. Kalau sebutan prestasi itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Beliau ini sudah masuk di tatanan yudikatif selaku penasehat dari berbagai komponen yang ada di birokrasi baik di kabupaten dan di setiap desa. Kata saya Pak Suki, alhamdulillah beliau senantiasa menyempatkan waktunya untuk keselamatan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan para orang tua saya, para tokoh yang maaf tidak sempat saya sebutkan satu-satu. Tentunya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam rangka tentunya kaitannya dengan perkembangan desa kita, khususnya di bidang spiritual atau pengembangan agama yang seperti disampaikan oleh kakak saya Mas Siti. Kenapa ini sesuatu yang luar biasa? Olehnya itu saya selaku pemerintah Desa Topoyo menyampaikan kepada penanggung jawab dan pendiri TPA ini, semoga betul-betul apa yang kita laksanakan pada hari ini dan endingnya nanti sampai pelaksanaan kegiatan baca Al-Qurannya bisa kita laksanakan. Ini merupakan investasi jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Bukan cuma dunia tapi akhirat. Nah, kenapa kita tahu persis perkembangan demi perkembangan anak-anak kita sekarang ini itu dikatakan lebih pintar memegang HP ponsel daripada kita selaku orang tuanya. Itu adalah tantangan kita. Jadi melalui kesempatan ini, program seperti ini, inilah salah satu bagaimana cara kita mengedukasi, mendidik anak kita khususnya di bidang keagamaan atau spiritual. Oleh itu saya sangat apresiasi dan merasa bangga atas adanya program ini, dan melalui kesempatan ini adalah salah satu agar kita silaturahmi. Kekuatan suatu bangsa, suatu daerah itu adalah silaturahmi. Orang yang senantiasa memupuk silaturahminya, pasti orang itu akan punya kekuatan. Jadi selaku dipertuakan di Desa Topoyo, ya mungkin saya pada kesempatan ini memakai Garuda, jadi mungkin ada bahasa edukasi, tapi dari segi usia di samping kiri kanan ini adalah kakanda saya, orang tua saya. Namun saya sampaikan, orang yang masih di politik ya perbanyak silaturahminya. Orang yang banyak silaturahmi pasti ke depan punya kekuatan. Olehnya itu, dan kekuatan inilah yang menjadi power untuk setiap langkah kita membangun suatu program-program yang ada di daerah atau desa kita ini. Seperti saat ini, walaupun wajah-wajah kita ini tahapan proses demokrasi yang telah kita lakukan, pilkada, pemilihan DPR, itu senantiasa membuat kita agak semakin renggang. Terlebih-lebih perkembangan daerah kita ini, satu kesyukuran kita masih dapat Kabupaten Mobi Tengah. Saya tahu persis dulu, saya ke Pengaluan, saya ketemu Pak Imam, luar biasa naik sepeda. Kenapa ya? Masih itu kondisi kita. Tapi sekarang, alhamdulillah Pak Imam sudah bisa naik motor, kita semua sudah punya mobil. Itu menandakan suatu kesyukuran buat kita semua yang harus kita pelihara, kita tingkatkan. Kenapa Topoyo ini beda? Topoyo dulu dengan Topoyo sekarang. Banyak sekarang masuk di Topoyo yang dia bawa kepintarannya. Menata ke depan bagaimana Topoyo ini jauh lebih baik daripada sekarang. Apalagi kita masih di kaca pilkada di sini, insya Allah saya sudah izin sama Pak Bupati untuk barangkali saya bergeser dulu, karena kebetulan saya juga PNS. Tidak lama lagi ini saya jadi kepala bidang, dan bisa saja yang namanya kita ini bawahan kalau sudah PNS itu ya menunggu perintah dari beliau, dari pimpinan. Apakah saya digeser ke camat atau kepala bidang atau dinas lainnya, tentunya demi daerah kita ini Mobi Tengah dan khususnya Topoyo. Topoyo ini adalah ikonnya Mobi Tengah. Dan alhamdulillah selama kami pimpin, saya bersama kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Imam, Topoyo ini sudah dikenal bukan sekedar Sumbar, tapi di Indonesia Timur.
di desa-desa kayak di Kabupaten Sopeng, Bantaeng, tentunya sudah masuk di predikat desa mandiri. Begitu pesatnya ada indikator penilaian dari Kementerian Desa, dia menjadikan Topo ini sudah menjadi status desa mandiri. Di satu-satunya desa mandiri yang ada di Sulawesi Barat, Desa Topoyo. Dan kemarin ada tamu dari Pulau Wali, pendamping dari provinsi, luar biasa mengakui desa kita, luar biasa perkembangannya. Dan apa yang kami menjadi inovasi kami bersama Kepala Dusun, Bimas, seperti inovasi wisata, itu sudah sampai ke kancah internasional. Kenapa? Dengan adanya media sosial. Jadi itulah maksud daripada pertemuan kita ini, selain peletakan batu pertama, tapi yang terpenting di sini adalah nilai persaudaraan sifat mandata betul-betul kita jaga persaudaraan yang menjadi utama, silaturahmi yang menjadi utama. Kenapa? Kalau itu yang hilang di tengah-tengah masyarakat kita, persaudaraan, biar bagaimana cerdasnya kita, pintarnya kita, tapi kalau sudah jiwa persaudaraan kita hilang, tidak ada jadi di desa kita ini. Jadi sekali lagi di akhir jabatan saya ini saya dipertuakan, dan saya sendiri memohon maaf sekiranya selama ini jumlah Topoyo ini jumlah jiwanya sudah 9.800 lebih. Jadi saya selaku orang tua sebagai kepala rumah tangga di desa Topo ini tidak mampulah untuk mendeteksi apa keluhan permasalahan yang ada sama anak-anak saya, sama warga saya. Jadi tidak mungkinlah saya mampu apa yang menjadi harapan masyarakat mampu saya penuhi. Di dalam rumah tangga saja anak kita itu beda-beda karakter, apalagi kondisi di skala desa ini. Jadi melalui kesempatan saya mohon maaf sekiranya melalui apa yang lalu-lalu saya kurang koordinasi. Kenapa? Luar biasa kondisi Topo ini. Mambu di tengah ini dibandingkan desa-desa lainnya, kita satu RT, di desa Salupangkang cuma satu desa. Kita cuma artinya tingkatannya itu kita satu. Haji Aras Tamau ini mungkin estafet kepemimpinan saya ini akan dilanjutkan kakanda saya, artinya beliau yang dijadikan diutus menjadi amanah untuk bagaimana melanjutkan apa yang menjadi kebersamaan kita. Itu yang selalu saya tekankan bersama DPR, saudara saya Pak Marlin, Pak dari dinas pertanian apa kontraktor. Saya kira inilah yang menjadi harapan kita. Walaupun kita sedikit, tapi kalau kita bersatu, saya kira aman. Apalagi ada Pak Dusun sini, orang tua saya Pak Mirna, saya kira luar biasa. Jadi ini yang perlu kita langkah awal ini perlu kita tingkatkan rasa persaudaraan kita. Sekali lagi sifat mandar malahdi kita harus jadi contoh di Mambu Tengah ini, jadi contoh di desa Topo ini. Kenapa? Inilah sifat kami orang Topo, orang Mandar. Kita perlihatkan sama orang-orang di luar, suku-suku yang baru datang kita, bahwa kita malahdi. Itulah harapan Gubernur Adiba. Kita betul-betul mampu mengaplikasi apa itu sifat malahdi. Ya, yang punya malahdi itu orang Mandar, orang Topo. Jadi harus kita jadi contoh. Kalau ada permasalahan-permasalahan, ada Kapolres. Bapak, Ibu mohon maaf yang saya muliakan, apabila saya muliakan karena tanpa Ibu kita tidak ada di hutan. Baik bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi sudah cukup jelas. Hanya di sini saya sampaikan intinya bahwa kita pada hari ini melakukan salah satu kegiatan sangat mulia, yaitu kita akan batu pertama TPA Al-Mutakin. Mudah-mudahan dengan adanya TPA yang ada di Supayo ini dapat membawa kita menjadi manusia yang mutakin, dengan firman-Nya mutakin menjadi seolah juga menjadi manusia yang takwa. TPA ini kita letakkan tadi batu pertama bukan berarti berakhir sampai di situ. Jangan kita meletakkan batu yang pertama dari menjadi yang terakhir. Tapi saya
inginkan kepada kita semua ini, meletakkan batu pertama ini sampai seterusnya, dan sampai pada tiba saatnya nanti kita lagi berkumpul untuk meresmikan. Itu harapan saya. Yang kedua, mengenai masalah penjelasan tentang story Topoyo, kita sudah dengarkan tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi kita sudah pahami semua. Yang intinya kita sekarang kita fokus bagaimana kelanjutan daripada pembangunan yang ada sekarang di samping kita atau di depan kita ini, bagaimana caranya supaya jangan terlalu lama sudah bisa kita tempati. Olehnya itu saya hanya menyampaikan pada kesempatan ini, barangkali kita di sini saling memberi masukan bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa kita adakan lelang kecil-kecilan di sini. Saya kira lebih bagus kalau kita laksanakan saling bertanggung jawab. Kita di sini bukan hanya kepala desa atau pendiri yang bertanggung jawab, tapi kita semua yang ada di sini, yang hadir maupun yang tidak hadir, menjadi penanggung jawab daripada pembangunan ini. Kenapa inilah pembangunan yang sangat mulia, karena bukan hanya mati di dunia, tapi insya Allah sesuai dengan janji Allah bahwa ini sampai di kemudian hari. Kira saya tidak perlu panjang lebar, karena saya rasa kita sudah pahami semua apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bahwa Topoyo sudah inilah wajahnya. Namun di tengah itu ada wajahnya adalah Topoyo. Jadi apa yang terjadi di Topoyo bukan hanya Topoyo yang kena, tapi Kabupaten Mamudi Tengah. Jadi kalau kita berbuat baik, maka dengan sendirinya Mamudi Tengah ikut menjadi baik, karena kita wajahnya Topoyo, Mamudi Tengah. Jadi kalau masyarakatnya bagus di Topoyo, khususnya di lingkup Bayo ini, akan menjadikan Mamudi Tengah itu sendiri menjadi baik. Jadi intinya yang disampaikan tadi Bapak Kepala Desa, mari kita terjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan menganggap bahwa suku Mandar, suku Bugis, tapi semua di belakang kita adalah Topoyo. Mandar, Siani, Bugis,